Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Miss Rizky di pelajaran Bahasa Indonesia, yang mana judul pembelajaran kita hari ini adalah pidato. Pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak secara umum yang menyatakan dan menyampaikan sebuah gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Sebelum itu, Miss jelaskan dulu istilah-istilah tersebut. Jadi yang pertama adalah gagasan. Gagasan adalah kesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Nah, gagasan ini biasanya berisi pengetahuan, pengamatan keinginan, perasaan, dan lain sebagainya. Lalu ada pikiran. Pikiran ini adalah hasil berpikirnya manusia. Dan pandangan. Pandangan adalah hasil melihat atau memperhatikan sesuatu. Ada arahan. Arahan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Lalu yang terakhir ada pesan. Pesan itu adalah perintah atau sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada orang lain yang dapat diambil nilai positifnya. Dilanjutkan ya. Adapun komunikasi yang terjadi ialah satu arah karena pendengarnya hanya mendengarkan dan pembicaranya hanya berbicara. Nah, orang yang berbicara tersebut, orang yang berpidato tersebut itu dinamakan dengan orator. Pidato ini merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan yang bersifat persuasif. Apa itu sifat persuasif? Jadi persuasif adalah isi dari pidato tersebut bersifat untuk mengajak atau melakukan sesuatu. Oleh karenanya, unsur-unsur yang berupa intonasi. Jadi intonasi itu terdiri dari tempo, tekanan, dan panjang pendeknya ucapan, ya. Lalu ada gerak-gerik dan mimik merupakan faktor penting dalam keberhasilan penyampaian pidato. Baiklah, selanjutnya adalah struktur teks pidato. Terbagi menjadi 3 bagian, ya. The first, pembukaan. Pembukaan bertujuan untuk mempersiapkan pendengar pada pokok permasalahan yang hendak dikemukakan. Nah, pendahuluannya itu berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan latar belakang dari permasalahan. The second, isi teks. Isi teks adalah bagian inti dari suatu pidato. Jadi hal-hal yang hendak disampaikan itu terdapat di dalam bagian isi ini. Di dalam bagian ini pula ialah untuk mengajak melakukan sesuatu yang akan diutarakan. The third, penutup. Penutup adalah bagian untuk memberikan kesimpulan dan saran serta permohonan maaf atas kesalahan dalam berpidato. Jadi dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu simpulan pendek dari uraian sebelumnya yang sudah dibicarakan di awal. Lalu yang kedua, permintaan maaf kepada hadirin atas kehilapan atau kesalahan yang mungkin terjadi ketika berpidato, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Yang terakhir ialah berisi salam penutup. Dalam penutup dapat juga diisi dengan mengutip pendapat atau kata-kata mutiara seperti dari tokoh-tokoh besar atau pantun yang sesuai dengan situasi saat itu. Next, contoh dari kalimat pembuka, isi dan penutup pada saat pidato. Baiklah, dibacakan. Bapak atau Ibu guru yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya banggakan, pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini untuk kita masih diberikan keleluasaan umur untuk melakukan segala aktivitas dan rutinitas kita. Semoga langkah-langkah perjuangan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu kalimat, contoh kalimat pembukaan dalam berpidato. Lalu yang kedua, isi dari pembukaan pidato. Contohnya ya,
Hadirin yang saya hormati, seminar ini diadakan bukan tanpa tujuan. Tujuan pokok seminar ini adalah untuk meningkatkan mutu pengajaran dari bahasa, terutama bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, baik sebagai sarana komunikasi maupun sebagai untuk dan pendukung kebudayaan kita. Hal yang perlu kita tingkatkan adalah pengajaran bahasa pada semua jenis jenjang lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan luar sekolah. Nah, yang sudah disebutkan tadi adalah contoh dari isi teks dalam berpidato. Lalu yang terakhir adalah penutup dari berpidato. Contohnya, seminar ini diadakan dengan harapan dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kemajuan pengajaran dan perkembangan bahasa Indonesia dan daerah. Mudah-mudahan usaha kita ini bisa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, itu saja yang bisa Miss sampaikan. Semoga apa yang Miss sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa terus belajar dan semangat terus belajarnya. Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.